mau tunduk di bawah otoritas Tuhan Allah yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi, penebus dan penolong kami yang hidup. Dan biarlah kami boleh disempurnakan karena kami terbatas dalam banyak hal. Mampukan kami orang yang berdosa ini Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan oleh Roh-Mu yang Maha Kudus, kami berlutut di bawah kaki-Mu dan rindu mendengarkan suara-Mu. Amin. Silakan duduk. Saya ingin mengulang kembali tema ini, menyerah dan berserah. Karena beberapa hari ini saya kembali diperhadapkan dengan seperti diombang-ambingkan. Kemarin saya bercerita sama Triana bahwa saya bersyukur saya dapat proyek, tapi saya ditelepon lagi, proyeknya dipending. Jadi seperti saya lagi diombang-ambingkan dalam menyerah dan berserah. Tema ini kembali saya ingin bawakan kembali. Saya tidak ingin berkhotbah mengenai orang. Saya pada umumnya sering berkhotbah itu mengenai diri saya. Sebab saya senang berkhotbah itu bagaikan surat yang terbuka. Dan kalau saudara ingin berkhotbah, berkhotbahlah, berbicaralah layaknya diri saudara seperti apa sekarang. Jangan berbicara mengenai orang lain. Jangan ingin meniru orang. Jangan berkhotbah ingin meniru Triana atau meniru David atau meniru pastor senior. Saya tidak berani sebutkan namanya. Tapi berkhotbahlah seperti dirimu, bagaikan surat yang terbuka. Engkau sebagai seorang messenger apa? Pembawa pesan. Apa kabar bersama? Dari Tias kok? Mengajarkan di kampus, ya kan? Bersama kan? Iya. Jangan lupa pijit diri saya nanti. Kalau lihat dia pijitnya enak. Ya. Nah, kita baca firman Tuhan dulu. Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kadang-kadang kalau dalam hidup ini ingin menjerit di kaki Tuhan. Amin. Amin. Karena lebih indah menjerit di kaki Tuhan daripada menjerit di kaki Pak Enos. Kalau di kaki Pak Enos saya menjerit, bingung saya. Yang ada dia menjerit karena kakinya saya pencet. Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan bacakan yang pertama dan Bapak Ibu Saudara membacakan yang selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Bersama-sama. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel bawa keluar dari Mesir. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. 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 Sekali lagi, firman Tuhan ya dan amin. 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 Janji Tuhan ya dan amin. Amin. Nah,
Percayakah saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah? Amin. Dan kalau Tuhan berfirman, apa yang difirmankannya akan digenapi. Amin. 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 Tetapi dalam kepercayaan kita, ya, berserah dan menyerah ini ada bedanya. Berserah dan menyerah ada bedanya. Menyerah dalam kehidupan sosial, menyerah mengandung makna yang negatif. Benar nggak? Hah? Betul. Ada lagu kan? Yang jangan kau menyerah gimana? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jadi menyerah itu cenderung negatif kan? Ya. Sehingga dikatakan dalam lagu itu jangan pernah Menyerah. Menyerah adalah ketidakmampuan menghadapi tantangan dan masalah. Cenderung mencari jalan keluar yang dinamakan shortcut atau jalan pintas. Anda harus ujian. Yang salah Anda nggak belajar. Seharusnya Anda akan menerima nilai apa? A. Enggak, kan Anda nggak belajar. Oh. Bagaimana Anda nggak belajar terus Anda mendapat nilai A? Hah? Nah, seharusnya Anda mendapat nilai D. C. Berarti dia hebat. Nggak belajar C. Nah, ini catat nih, Adriana Venus. Saya berkehendak dan merindukan agar mahasiswa yang kemarin semua yang pada belajarnya dengan online, akademik memperketat dan memperkeras mereka agar mereka harus ujian ulang atas semua mata kuliah itu. Bagi saya tidak masalah Anda 5 tahun di sini, tapi Anda bukan sarjana ongkong. Daripada Anda keluar 4 tahun menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Benar nggak? Betul. Hah? Betul. Tapi masalahnya apakah mereka masalah? Dia aja udah ketawa-ketawa. Ngapain sih lama-lama di sini? Betul lah. Tapi saya bermasalah. Kenapa? Saya sebagai dosen merasa apa? Ini anak-anak gimana ya? Kayaknya karakternya belum dapat ya. Hah? Bener gak? Benar. Saya tanya sama Sastra, kamu dapat apa selama online? Jujur. Kalau enggak pergi kamu. Enggak, saya minta jujur. Kamu dapat apa selama online? Selama online? Puji Tuhan. Kamu berarti dapat banyak. Tapi nggak semaksimal tatap muka. Yang saya tanya adalah dapat apa selama kamu online? Kok jawabannya banyak tapi nggak semaksimal tetap buka? Berarti kan sama aja nggak dapat apa-apa. Kalau nggak dapat apa-apa berarti nggak, memang sama sekali nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang ini, kalau kamu bilang dapat banyak, oke, boleh saya muji kamu, bukan dosennya. Saya kasih kamu satu mata kuliah cuma 3 pertanyaan dari semua yang kamu dapatin. Tapi kamu jawab, jika dari semua yang saya kasih pertanyaan 2 saja nggak bisa kamu jawab, kamu ulang semua. Ngeri.
Kok pegang kepala geleng-geleng? Kalau tadi bilang dapat banyak berani dong. Apa deh? Beres apa? Ngapain beres? Nah, kadang dalam hidup ini kita harus jujur. Betul? Buat apa Anda gak jujur? Kalau Anda tidak berani jujur, terus Anda sama dengan tidak berani menghadapi hidup ini. Sekarang kalau saya tanya, kamu cepat lulus dari sini mau kemana? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya jawab. Saya sih sangat berharap kalau saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anda sudah punya jawaban. Artinya apa? Anda sudah Pentium 3, bukan Pentium 1 otaknya. Oke. Tadi kamu mandi jam berapa? 1, 2, 3. Jam 8.15. Bentar. Karena saya lihat dia dari mandi. Saya lihat dia mandi. Saya lihat dia turun mau mandi. Itu juga nih. Saya lihat dia turun mau mandi, ya kan? Betul ya? 8 kurang? 8 kurang 16. Coba Anda yang semester berapa? 1, Pak. Semester ya, saya belum ngajar kamu ya. Usahakan kalau menjawab itu jangan lebih dari 7 detik. Untuk menunjukkan bahwa kamu punya otak sering digunakan. Sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Anda punya otak sering jangan lebih dari 7 detik. Nama kamu siapa? Tinggal di asli orang. Bapakmu namanya? Namanya siapa? Kenapa lama sekali? Saya jangan keringetan jadi. Kamu lupa nama ibu kamu. Saking groginya itu di depan bawah. Tapi belajarlah menjawab jangan lebih dari 7 detik. Ya kan? Dan itu boleh dilatih antara sesama teman dan sering-sering. Supaya apa? Supaya otak kamu terus bergerak. Sangat menyedihkan kalau otak kamu nggak bergerak. Ya. Terus dan kamu jadi orang yang terus-menerus terpacu menjadi orang yang lemot. Padahal ada di Jakarta. Ya. Kecuali Anda ada di tempat terpencil. Anda ada di Jakarta sedang menimba perkuliahan, tapi sangat disayangkan kalau otak Anda itu sangat, katanya tadi jangan menyerah, jangan berputus asa. Tapi otak Anda saja sudah menyerah. Otak Anda saja sudah menyerah. Kenapa? Tidak bisa menjawab dengan cepat. Ini yang saya sangat sayangkan. Anda calon guru loh. Bukankah guru itu akan mengajar anak-anak? Anda harus mempersiapkan materi-materi yang Anda harus ajarkan. Dan saat seorang anak kecil di masa depan nanti adalah anak-anak yang sangat kritis, dan Anda ditanya, Anda kayak orang yang tertembak di depan, tidak bisa menjawab.
saya takut Anda menjawab asal-asalan. Dan waktu Anda menjawab asal-asalan, tidak bedanya dengan Anda diikatkan batu kilangan di leher Anda. Betul nggak? Betul. Nah, saya tanya sama Cornelius, kamu ada masalah jika engkau dalam masa perkuliahanmu, kamu tadinya 4 tahun, dibilang orang kuliah, masalah sama kamu jika perkuliahan menjadi 5 tahun baru lulus? Satu. Ketuaan. Masalah atau tidak? Bos, tanya apa? Jawab apa? Kayaknya ini orang ngebet nikah. Kenapa jadi umur kedua? Coba ditanya apa coba? Masalah nggak sama kamu? Ya kan? Kalau kuliah kamu nambah setahun, coba ya? Saya kedua. Anjay, jawab sekarang. Yang penting cepet. Coba, yang kamu pikirin apa sih? Sehingga kamu jawab, saya ketua. Yang ditanya masalah ke kamu. Kalau kamu cuma nambah setahun, dan cuma setahun loh. Halo, cuma setahun. Dan dia cuma jawab, umur saya ketua. Emang kamu mau ngapain? Halo. Belum ditanya ke depan, oh, kamu akan menikah tahun berapa, ya kan? Belum ngomong saya. Oh, dia udah jawab, umur saya ketuaan. Jawab dulu, masalah. Tergantung sih Pak. Kamu senang sekali ya, Gus. Ini aja deh, andai waktu diulang kembali, saya senang bertanya. Masalah nggak sama kamu kalau kamu kuliah 5 tahun? Tidak, Pak. Andai waktu diulang kembali, masalah nggak sama kamu kalau kamu kuliah 5 tahun? Masalah. Andai, Hah? Masalah. Kalau di COVID ya. Andai waktu diulang kembali, saya kalau ditanya sama saya, bagi orang yang sudah mengalami, ya, bagi saya mengalami, masalah nggak kalau kamu kuliah 5 tahun? Nggak masalah. 6 tahun aja nggak masalah. Yang penting saya dapat lebih banyak. Tentu masalah kalau sampai 10 tahun masalah. Kalau jenjang setahun 2 tahun nggak masalah bagi saya. Yang penting saya dapat lebih banyak. Itu jawabannya. Boleh Anda nanti bertanya sama orang yang lulusnya lebih lama. Alumni STTKSM yang lulusnya tidak seperti yang orang lain. Tanya sama dia. Sebagai satu bahan informasi. Ya. Menurut dia apa? Kalau menurut dia nggak ada masalah, jangan cuma dapat di titik itu. Apa yang abang atau kakak dapatkan dari delay, kita anggap itu delay. Orang-orang lulus 4 tahun, dia 5 tahun. Apa yang dia dapatin? Kalau kamu dapatinnya bagus, gali itu. Kenapa bagus? Ya. Nah, dalam hidup ini, ya, berserah itu dalam kehidupan sosial ialah mempercayakan sesuatu kepada orang, tetapi masih mengawasinya juga. Contoh, Nos bikinin teh manis, ya. Setelah saya ngomong sama dia bikinin teh manis, apakah saya harus kontrol dia?
Tidak. Harus kalau dalam dunia sosial, apalagi dalam bisnis. Kenapa? Karena cenderung kalau kita udah suruh orang, kita harus kontrol, melihat apakah dia melakukan seperti yang sudah kita arahkan. Makanya saya bilang sama dia, Mas Astra, kamu ambil beberapa orang. Kalau tenda kamu sudah berdiri 15 menit, bisa kamu panggil saya. Dengan tujuan apa? Saya harus kontrol. Benar gak apa yang dia bilang? Jadi dalam dunia sosial, kalau kamu mengatakan berserah, menyerahkan itu kepada orang, kamu harus kontrol. Itu dalam dunia sosial. Jelas harus kamu kontrol. Kenapa? Kalau nggak kamu kontrol, tidak selamanya yang kamu serahkan itu tepat seperti yang kamu harapkan. Kamu punya sebuah bisnis, kamu berikan sebuah arahan, perencanaan begini, terus kamu tidak lihat dan mengkontrolnya, engkau bisa dibohongin. Kalau dia bilang, udah Pak, udah beres semua, terus dalam kenyataannya belum beres gimana? Bisnis kamu bisa rugi. Bisa rugi karena kamu dibohongi. Maka dalam bicara berserah, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bisnis, itu tidak sama dengan berserah kepada Tuhan. Berbeda. Kamu berserah sama saya. Sana, jangan nengok-nengok, depannya lurus, kalau sana ya lurus sana. Oke, jadi itu nama sastra. Ucapkan nama sastra. Jatuhkan dirimu ke belakang. Gak percaya dia. Jatuhkan dirimu ke belakang, kamu percaya nggak? Percaya nggak kamu bahwa ada saya di belakang, kamu jatuhkan dirimu dan saya pegang? Coba kalau percaya. Bohong. Dia bohong. Dia bohong. Bener nggak? Udah mau nyampe, dia apa? Tahan. Itulah manusia. Banyak bohongnya, betul. Betul. Gampang kamu berserah. Hah? Dalam dunia sosial, dalam dunia bisnis, aku bilang, Enos, bikinin nasi goreng dong. Apalagi dia pernah berkonflik sama kamu, berantem, bikin nasi goreng tuh, kamu pasti intip dulu, udahin deh. Ini pernah berantem sama diri, udahin nggak ya? Kayaknya iya deh. Biar jinak. Biar nurut kan. Ibu Triana bilang gitu sama mereka. Astaga. Enggak ada ngomong sama kamu. Kalau kamu bikin dulu tema listrik, aku juga udah gak percaya sama kamu. Bahaya. Mama kamu bahaya. Jangan kamu jinak di rumah. Jadi memang susah ya. Kalau kita bilang sama Tuhan kan, aku berserah kepada Tuhan, kenyataannya
seperti tadi. Ya. Kita bilang aku berserah sama Tuhan. Kita jatuhin diri, kita masih tahan kok. Ya. Kita masih tahan, kita nggak sepenuhnya berserah. Jadi berserah itu memberikan kedaulatan penuh kepada yang lebih berkuasa. Sedangkan menyerah itu memberikan kedaulatan penuh kepada masalah. Nah, masalahnya adalah justru dalam berserah tadi kita bermasalah. Justru dalam berserah tadi kita bermasalah. Kenapa? Kita bermasalah karena kita tidak memberikan kedaulatan penuh. Kita dalam kebohongan sebenarnya. Benar? Benar nggak sekarang? Benar. Kita dalam kebohongan. Kita bilang aku berserah. Definisi berserah memberikan kedaulatan penuh. Penuh loh ya. Kepada yang lebih berkuasa. Tapi kenyataannya kita tidak memberikan kedaulatan penuh. Ini yang saya ingin gali lagi dalam khotbah saya pertama. Saya pernah berkhotbah akan hal ini. Dan saya berkhotbah lagi. Kenapa? Kenyataannya adalah kita tidak memberikan kedaulatan penuh. Ini masalahnya. Kalau kita bilang aku berserah pada Tuhan, berarti aku memberikan kedaulatan penuh. Dan waktu aku tidak memberikan kedaulatan penuh, hanya 0,1% itu sama dengan tidak berserah. Anda kalau belajar yang namanya filosofi, karena belajar filosofi pun belajar Filsafat. filsafat logika. Iya. Nah, di filsafat logika ada yang namanya premis, betul? Iya. Ada kan? Nah, premis bisa dikatakan 100% karena ada rumusnya kan? Nah, kalau bilang gini, kalau 0,1% atau 1% saja kamu tidak memberikan kedaulatan, bisa dikatakan berserah? Tidak. Berarti kita tidak berserah. Nah, orang Israel putus asa dengan masalah perbudakan, ya, putus asa. Mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Nah, kita, saya dan saudara, apakah punya masalah hari ini? Punya. Punya? Banyak? Banyak. Banyak. Kalau saya punya masalah banyak. Siapa di sini nggak punya masalah? Kamu punya masalah? Kamu punya masalah deh? Punya ya? Bagus. Kamu punya masalah? Pasti punya dong. Di sekolah nggak ada masalah. Ada kan? Dikasih tugas siapa guru? Masalah nggak? Kalau kamu nggak ngerjain masalah nggak? Berarti kamu punya masalah. Meskipun anak kecil, dia punya masalah. Kalau orang dewasa kita nggak punya masalah, hebat. Anak kecil aja punya masalah. Kamu yang baru datang ke sini punya masalah nggak? Punya. Mulai beradaptasi, punya masalah. Nah, apakah beban masalah kita ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit? Ada. Silakan saja, ya. Tapi Khotbah 2 ayat 20 katakan, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah Matahari. matahari. Ya betul. Makin kita berusaha, makin kita apa? Bisa berputus Asa. asa. Ya. Coba kamu diikat. Diikat
kau berusaha melepasnya. Makin kamu berusaha, ikatan itu nggak terlepas, makin kamu berputus asa. Makin kamu berusaha, makin kamu berputus asa. Ya. Penulis kitab pengkhotbah ini diyakini siapa? Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa Salomo itu raja besar. Salomo raja Besar. apa nggak kurang besar apa yang dia punya? Semuanya dia punya. Semua dia punya. Bahkan terakhir dia minta apa? Hikmat. Hikmat saja Tuhan sudah kasih. Tapi dia menulis apa? Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala sesuatu, segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah Matahari. Artinya apa? Dia seorang yang berhikmat. Dia cuma bilang gini, makin kau berusaha, makin kau Putus asa. Bukan berarti bahwa engkau tidak boleh berusaha. Ini hanya menggambarkan sebuah titik tolak dari usaha yang keras dalam beban yang berat, di mana engkau makin bisa berputus asa. Memang betul dikatakan jangan pernah menyerah. Betul. Cuman hari ini kita diingatkan bahwa makin engkau berusaha dengan sekuat tenagamu tanpa mengandalkan Tuhan, makin engkau akan melihat keputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Lanjutnya lirik itu apa? Mujizat Tuhan ada. Artinya apa? Engkau harus mengikut sertakan Tuhan. Jadi menyerah itu negatif. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, akhirnya masuk dalam berserah. Nah, waktu menyerah dengan usaha sendiri itu negatif. Tapi kalau bersama Tuhan kita berserah, kembali lagi berserahnya itu dianjurkan oleh Tuhan agar engkau menyerahkannya penuh. Saya ulangi, dianjurkan engkau menyerahkannya penuh. Ya. Nah, hidup ini Salomo ya khawatir. Nama Salomo disebut oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya mengenai hal kekhawatiran. Salomo aja dalam kemegahannya ia khawatir. Artinya apa? Sehebat-hebatnya seorang raja besar yang bernama Salomo, Tuhan Yesus mengutip namanya. Kenapa Tuhan mengutip namanya? Kenapa Tuhan mengutip nama Salomo? Supaya seluruh orang di muka bumi ini tahu bahwa tidak ada yang dapat dilakukan manusia. Dalam hal kekhawatirannya pun tidak ada. Karena segala sesuatu itu ada di dalam wewenang Tuhan. Amin. Amin. Ada di dalam wewenang. Oleh sebab itu berserahlah kepada. Kalau dikatakan saudara, pasrah apa yang kau dapatkan selama pandemi? Lebih banyak sih hati-hatilah akan kesombonganmu. Hati-hati dengan kesombongan. Kalau kau bilang lebih banyak, tanggung jawab akan
Sehingga waktu engkau dikatakan engkau lebih baik, terus aku katakan, oke, aku tes kau 3, dan engkau tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka kau kafir. Berkatakan dari lebih baik kau katakan aku tidak mendapatkan apa-apa dibanding kau mengatakan lebih banyak, tapi engkau tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataan. Halo? Bukan gitu. Bestin, apa yang kamu dapat selama engkau pandemi? Hah? Sedikit karena takut. Jawabannya yang benar apa? Banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit karena takut. Takut dites loh. Saya serahkan kepada Bu Triana. Jawabannya yang terbaik apa tuh? Nah, putus asa, berserahlah. Saat kondisi mengarah kepada keputusasaan, maka menyerahlah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Berserah Kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Musa punya masalah, dan Musa menyerahkannya kepada Tuhan. Dalam Keluaran 6 ayat 12, Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak petah lidahnya. Nah, dalam masalah berserah kepada Tuhan, ya, Musa sendiri punya masalah. Waktu dia menyerahkannya kepada Tuhan, dia bicara apa? Aku ini nggak pinter Bicara. bicara. Aku ini tidak punya kecerdasan emosional linguistik, karena aku tidak pintar bicara. Nah, namun Tuhan bukannya apa? Mematahkan semangat daripada Musa. Dia memberikan Harun sebagai orang yang akan menolong Musa, betul? Saat kita berserah kepada Tuhan, bukannya tidak mungkin kita cuma bilang aku berserah Tuhan. Kita mungkin dalam berdialog ternyata. Saya ulangi. Saat kita berserah kepada Tuhan, jangan cuma bicara berserah, tapi hal yang wajar seperti Musa katakan apa? Aku tidak pintar dalam bicara. Hal yang wajar itu dalam dialog. Karena apa? Saya percaya Tuhan pun memahami apa yang menjadi keterbatasan kita. Betul? Jangan menjadi orang yang sok berserah dengan apa? Menjatuhkan diri, padahal kamu tidak berserah sepenuhnya. Katakan saja, aku belum percaya Tuhan. Mampukan aku orang yang kurang Percaya. percaya. Ini perkataan siapa? Petrus. Petrus. Ya. Nggak ada salahnya Petrus berkata seperti itu. Karena Tuhan sangat senang dengan orang yang jujur. Amin. Amin. Maka dengan kejujuran Petrus, maka Tuhan mengkonseling dia setelah Petrus mengkhianati dia.
ini Tuhan sangat terbuka. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia senang dengan keterbukaan kita. Terus ada suatu bagian dalam kehidupan rohani yang menyenangkan hati Bapa. Yesaya 31 ayat 1 dan 4. Mari kita baca keras-keras. Yesaya 31 ayat 1 dan ayat yang keempat. Yesaya 31 ayat 1 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menyerang untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak menolak terhadap tuntutan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Amin. Amin. Saya senang dengan ayat ini. Tuhan itu seperti seekor singa atau singa muda, ya, menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Artinya apa? Pembelaan Tuhan atas kita dalam penyerahan kita kepadanya tidak pernah sia-sia. Amin. Pembelaan Tuhan itu tidak kecil. Pembelaan Tuhan itu tidaklah kecil. Itu digambarkan di dalam ayat yang keempat. Maka Amsal 5 ayat Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan Meluruskan jalan. Jadi dalam hidup ini, jalan hidup kita kadang-kadang dalam mesra bisa mencong-mencong, sehingga dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi berserah itu dari mulut ya, pujian, dan dalam perilaku sehari-hari itu bisa mencong. Benar kan? Karena kita ngomong berserah nih, tapi dalam kenyataannya kelakuan kita apa? Nggak menunjukkan bahwa kita berserah. Berserah adalah proses kehidupan iman yang Tuhan rindukan. Betul. Berserah adalah proses kehidupan iman yang Tuhan rindukan. Artinya apa? Waktu kita ngomong, ya, kita dapetin firman hari ini, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau pakai, akan apa yang kau makan, minum, pakai. Tiba-tiba besok nih, pas masuk kerja, dalam kenyataannya, tiba-tiba dalam kenyataannya nih, saya sudah mulai khawatir, ya kan? Atas, lihat di pakaian saya, banyak robeknya nggak? Oh iya Pak. Banyak nggak? Sini, lihat lagi, sekali lagi. Apa? Banyak kan? Baju ini saya pakai sudah berapa lama, Bu Lydia?
4 tahun berkhotbah, nggak ganti-ganti. Udah cukup lama ya, 4 tahun ya. Lebih ya, 4 tahun sih. 6 tahun. 6 tahun lebih ini. Bukan yang ini Pak, satu lagi. Ini ada 6 tahun. Ya. Jadi saat besok kerja, apakah saya mulai khawatir? Iya. Mau waktu saya tadi nyanyiin lagu itu, sujud di altarmu, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang Ampuniku dan bebaskanku. ini luar biasa. Dapatkah kita dalam hari-hari kita melakukan apa yang kita katakan sesuai? Kalau kita katakan aku berserah, ini adalah proses hidup iman yang Tuhan rindukan. Diibaratkan seperti tinggal pada pokok anggur yang benar. Aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Firman Tuhan katakan apa? Pikulah kuk yang Kupasang. basah. Sebab bebanku itu Ringan. ringan. Itu firman Tuhan tuh saya dapatkan. Udah kapan tahu? Tapi pernahkah aku memikul beban yang dari Tuhan? Apakah aku cenderung mengambil bebanku sendiri dan tidak pernah mencoba beban yang daripada Tuhan? Ini adalah suatu praktek proses kehidupan iman. Aku harus ambil beban yang Tuhan berikan. Jangan terus-menerus pakai beban yang saya pakai. Sering sekali terjadinya adalah saya memakai beban yang saya padahal Tuhan sudah bilang, pakai itu beban yang kukasih. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi ini sangat memberkati saya, supaya saya tidak menyerah dan berputus asa. Yang memang itu adalah bagian dari kehidupan saya sekarang. Kenapa? Mungkin minggu ini ya, saya bilang sama istri saya, kayaknya saya mau resign dari PT Santosa Asjaya. Kenapa? Saya capek, saya lelah berjuang, lelah sekali saya. Sepertinya apa yang saya sudah idam-idamkan kemarin hilang lagi. Tadinya saya nggak mau ngomong, seperti saya diombang-ambingkan dengan gelombang laut yang begitu besar. Jadi aplikasi menyerah dan putus asa itu seringkali menjadi bagian kehidupan manusiawi, kehidupan saya. Namun menyerahlah kepada Tuhan, bukan kepada Manusia. bukan kepada. Menurut kamu bicara ini, namun menyerahlah kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan. Gampang nggak? Enggak. Gampang saat saya berkhotbah. Kenyataannya Susah. Enos badanmu sebesar ini, kau di belakang saya, bilang, Pak,
Jangan saya pasti tahan. Kenyataan. Kenapa? Tidak mudah daging ini dirontokkan dan berserah penuh kepada kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan bagi saya. Tidak mudah berserah kepada Tuhan, tapi harus dibuat dalam satu poin selanjutnya. Saat masalah menghimpit, kekhawatiran melanda, putus asa depan mata, Tuhan menunggu kita menyerahkan kondisi itu kepadanya. Pikullah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Besok saya ada rencana ke Batam. Batam itu di mana? Batam tuh Sumatera. Batang apa Batang? Batang, Pekalongan. Batang ke Salatiga. Batang Salatiga. Batang Pekalongan ini Cirebon, dari Cirebon ke Malang, Batang. Saya berdoa supaya apa yang saya ketemu di sana adalah itu sebuah pekerjaan untuk PT Santosa Jaya. Kiranya firman Tuhan ini juga memberkati kita semua. Mereka berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang Maha Besar, yang memelihara hidup kami. Kiranya proses iman kami semua yang hadir mengalami suatu langkah pertumbuhan dan perkembangan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di mimbar atau di persekutuan ibadah, melainkan keluar dari rumah kami tetap mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman di saat kami bersekutu dengan Engkau dalam banyak hal. Terima kasih Bapa, Engkau yang dimuliakan di atas segala-galanya. Dan inilah kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau pakai terus hidup kami seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami.